Selamat pagi Pak Sadam. Boleh saya mengganggu waktunya sebentar nih Pak Sadam? Ya, saya bercerita aja. Saya punya masalah nih Pak Sadam masalah dengan siswa saya di kelas 2 bahasa di akhir ini Pak Sadam. Gimana nih Pak Sadam? Oke, sangat boleh Pak Purkon, selamat pagi ya. Intinya silakan Pak Purkon itu menceritakan semuanya seperti itu. Kalau kesannya saya sedia untuk Pak Purkon seperti itu. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Sadam. Begini Pak Sadam, ini akhir-akhir ini anak wali saya kok yang datang cuma 2, ada 3, ada 4. Ya paling banyak 5 dan 6 orang aja nih Pak Sadam. Oh, seperti itu ya. Jadi apa yang Pak Purkon harapkan dari diskusi kita pada pagi hari ini? Ya begini Pak Sadam, tentunya saya berharap dapat solusi atas masalah ini nih Pak Sadam. Ya masalah ketidakhadiran murid di kelas saya nih Pak. Nah, menurut Pak Purkon, kira-kira apa yang menyebabkan siswa kita itu, siswa Bapak itu tidak masuk seperti itu? Apa penyebabnya menurut Pak Purkon? Ini Pak, ya ini mungkin karena kebiasaan ini Pak. Jadi kalau siswa di sini kan pas selesai libur itu kan maksudnya mereka itu ya tidak mau ke sekolah, mereka anggap itu masih waktunya masih libur. Ya sepertinya dengan keadaan hari ini mungkin baru aktif sekolah dan karena lagi musim tanam juga di sawah kan, sekarang musim hujan Pak Sadam. Ya mereka itu membantu orang tua yang bercocok tanam di sawah, kemudian berladang. Ya ini untuk bantu orang tua untuk bertani maksudnya. Atau bisa juga ya karena memang malas siswa-siswa kita itu kayak sekolah nih Pak Sadam. Wah ya, berarti banyak sekali berarti ya kemungkinan penyebab yang muncul yang menyebabkan siswa kita itu tidak bisa ke sekolah berarti ya. Berarti nanti ini apa yang kiat-kiat Pak Purkon gitu supaya siswa kita ini bisa rajin ke sekolah seperti itu? Ya kalau menurut saya sih ini harus ditegaskan Pak. Ya bahwa pembelajaran ini kan sudah berjalan, ya sudah berjalan aktif dan siswa juga harus dimotivasi juga supaya anak-anak kita kan ya agar semangat kembali ke sekolah. Ya harapannya selain itu orang tua murid juga harus mendukung anaknya Pak ya, supaya rajin ke sekolah kan. Karena dengan orang tuanya juga ikut prihatin dan mempertanyakan kepada anaknya kenapa tidak sekolah, ini juga bisa membantu mungkin Pak Sadam. Oh ya, berarti saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purkon itu solusi yang bagus seperti itu. Nah, nanti kalau kan itu kan dari Pak Purkon sendiri tadi kan. Nah, kalau dari sekarang itu kiat apa yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti itu dan dari siswa itu sendiri supaya mereka itu bisa rajin masuk ke sekolah seperti itu, Pak Purkon? Ya ini Pak, karena ya, ada guru-guru juga ini kan, ada juga yang malas nih datang ke sekolah nih Pak Sadam. Jadi harapannya guru juga harus rajin ke sekolah Pak maksudnya. Ya, kemudian guru juga harus memberikan pelajaran yang menarik siswa atau murid itu ya supaya mereka tidak bosan saat kegiatan belajar mengajar ataupun ya kegiatan-kegiatan lain di sekolah Pak. Nah, saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Purkon tadi. Nah, kalau menurut Pak Purkon nanti pembelajaran apa yang menarik gitu minat siswa itu supaya mereka itu bisa dengan rajin ke sekolah seperti itu. Apa kira-kira pembelajaran yang menarik seperti itu?
Ya, pembelajaran yang berpusat pada murid, Pak. Ya, ini mungkin ada ice breaking-nya, kemudian disajikan media-media yang menarik dan kreatif, Pak Sadap. Ya, mungkin juga terdapat permainan-permainan agar siswa juga tidak bosan, Pak. Oh ya, begitu ya Pak Perkonnya. Kalau itu sudah bagus Pak Perkonnya. Kalau dari sumber belajarnya selama ini, apa yang Pak Perkon gunakan sumber belajarnya di sekolah? Oh, kalau itu sudah saya lakukan, tapi ya saya kira belum maksimal sih, Pak. Ya, karena saya juga belum bisa membuat ini media kreatif sendiri sebagai bahan pembelajaran, karena saya juga kurang mahir itu urutan membuat media pembelajaran itu, Pak Sadap. Nah, berdasarkan jawabannya Pak Perkon tadi kan belum mahir menggunakan media pembelajaran. Nah, selain menggunakan buku teks, kira-kira untuk berikutnya itu apa yang Pak Perkon coba untuk gunakan seperti itu supaya siswa kita ini tertarik atau berminat lah seperti itu. Ya, saya rasa banyak sih, Pak Sadam. Ya, bisa juga ya, bahan pembelajaran itu ya, bisa seperti artikel, ya, artikel diambil dari internet, atau bisa juga menggunakan video-video pembelajaran misalnya diambil dari YouTube, dan bisa juga menggunakan aplikasi lain sih maksudnya, yang mungkin bisa disenangi oleh murid, Pak Sadam. Itu Nah, aja sih. kalau Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Perkon tadi itu. Kalau tadi itu yang disampaikan itu sudah sangat bagus seperti itu. Kalau dilakukan oleh Pak Perkon nanti, saya yakin nanti anak-anak itu sangat antusias seperti itu untuk mengikuti pembelajaran Pak Perkon. Nah, jadi sekarang itu apa rencana Pak Perkon untuk menyelesaikan masalah ini seperti itu? Ya, kalau yang saya rencanakan sih, ya supaya siswa juga ini rajin datang ke sekolah, karena mungkin kurang informasi juga, dan juga ini supaya bisa diketahui oleh orang tua mereka. Ya, hal pertama yang saya akan lakukan itu bekerja sama dengan guru lain, ya, untuk mengumumkan ke mahasiswa, karena guru atau wali kelas itu ya mungkin mereka belum semuanya memiliki nomor handphone siswa-siswa kita. Ya, makanya itu kita akan umumkan di masjid-masjid, menyampaikan bahwa pembelajaran sudah normal, Pak. Ya, kemudian saya juga akan mensosialisasikan kepada orang tua murid itu di kelas saya, ya, bahwa anak mereka harus datang ke sekolah, Pak. Ya, karena ini memang sudah normal belajar, sudah aktif KBM. Terus yang lain yang akan saya lakukan itu adalah ya merancang pembelajaran, Pak, yang memastikan, ya mungkin dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, ya seperti video YouTube, ya atau media-media lain yang bisa saya ambil di internet. Ini mungkin yang bisa menutupi kemampuan saya, ya, karena saya kurang, ya belum terlalu berani buat media pembelajaran itu. Ya, kemudian yang terakhir yang akan saya lakukan itu adalah ya mengajak guru-guru lain, ya untuk menggunakan berbagai sumber belajar, ya seperti yang saya gunakan. Ini kita saling kolaborasi aja. Ya, apa yang saya bisa itu bisa membantu teman-teman lain, dan apa yang tidak saya bisa mungkin ya teman-teman lain juga bisa membantu saya. Ya, itu sih kiat-kiat ya dari saya ini, maksudnya yang akan saya rencanakan atau yang akan saya lakukan ke depannya nih, Pak Sadap. Oh, ya luar biasa sekali kiat-kiat Pak Perkonnya. Kalau saya menyimak dari tadi itu, kiat-kiat yang disampaikan oleh Pak Perkon itu sangat luar biasa sekali ya, dari merancang media pembelajaran yang menarik lewat YouTube juga, ada juga mengajak rekan sejawat sama berbagi juga. Saya rasa cara-cara itu kiat-kiat itu sangat luar biasa sekali seperti itu Pak Perkon. Nah, Ya, sekarang Pak. saya ingin tahu nih gitu komitmen Pak Perkon itu gitu. Kapan ini akan mulai dilaksanakan seperti itu rencana yang tadi itu? Kalau saya berkomitmen, Pak, untuk ya, kalau komitmen saya sih ya supaya selalu saya bisa membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar ya, untuk eksplorasi materi,
sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajarnya. Dan saya akan membuat murid saya senang, Pak, ya, dalam kegiatan eksplorasi materi ini. Ya kan, ya sekarang saya akan langsung lakukan, dan untuk mencari medium-medium pembelajaran asli dan menarik, ya mulai sekarang ini ya saya akan sudah saya akan lakukan, Pak Sadam. Ini namanya untuk pemilihannya nanti juga mungkin akan nanti saya serahkan kepada murid. Ya setelah saya itu menyampaikan tentang media-media atau sumber-sumber ajar yang kita pelajari, ya saya akan bisa presentasikan ke layar mungkin nanti, Pak Sadam. Itu sih komitmennya Pak Sadam. Oh, sangat luar biasa sekali komitmennya Pak Purkon ya. Semoga segala apa yang Pak Purkon rencanakan tadi dan komitmen Pak Purkon tadi itu semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Ya, pembelajaran Pak Purkon selanjutnya itu bisa sukses seperti itu. Semangat ya Pak Purkon ya. iya Pak Sadam. Wah, terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk sharing. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak Sadam. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Sadam yang sudah bersedia memberikan solusi dan berbagi. Ya semoga Pak Sadam sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya.